meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia agar bumi dan air itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk dijual keluar. Dia dari sektor sampai ke sektor digital, termasuk pertanian, termasuk UMKM, semuanya hilirisasi, apalagi tambang, apalagi nikel. Dan ingat, kalau kita membedah debat semalam secara teknis, yang disampaikan oleh Bro Arif tadi, ya, mulai dari bagaimana dia mengadres Pak Mahfud, bagaimana dia mengadres Caimin, itu ada banyak simbol-simbol, gestur-gestur yang merepresentasikan fenomena yang terjadi di kalangan anak muda. Jadi ada di luar panggung dan di dalam panggung. Di luar panggung, hubungan etis antara anak muda dan orang tua adalah selayaknya kita kepada yang lebih tua. Ya, itu yang ditunjukkan Mas Gibran. Sebelum debat dia salim, dia sapa. Setelah debat dia juga salim, dia sapa, dan dia ucapkan permohonan maaf secara personal. Tetapi apabila di dalam panggung, dalam hal ini dalam hubungan kepemerintahan antara Mas Gibran dengan Prof Mahfud dan Caimin, itu tidak ada batasan usia secara teknokratis. Jadi batasan usia itu hanyalah dalam hubungan pribadi, personal. Ketika kita bicara dalam ranah teknokratis, maka batasan usia itu tidak ada lagi, karena kita bicara tentang bagaimana mengerjakan pekerjaan sama-sama. Nah, ini yang ingin dirontokkan oleh Mas Gibran. Saya selama bekerja dengan Pak Jokowi, selama 4 tahun itu berkeliling ke 30 provinsi. Dalam pengalaman saya berkeliling itu, banyak sekali pemda-pemda yang usianya itu seusia Prof Mahfud, seusia Caimin, yang memegang jabatan-jabatan kepala dinas, sekda. Itu mereka tidak mau membuka diri berbicara dengan anak-anak muda. Mereka merendahkan, kemudian mereka tidak mau membuka pintu untuk mengundang. Nah, ketika Mas Gibran menunjukkan gestur bahwa dia bersikap seperti itu, dia ingin menunjukkan kepada seluruh anak muda Indonesia bahwa kita punya hak yang sama untuk bekerja secara teknokratis dengan pemerintah. Jangan mungkin menggunakan diskriminasi, oh karena saya lebih tua kamu harus patuh kepada saya yang harus mengarahkan gitu. Secara teknokratis, setara apabila kita berbicara dengan pekerjaan, dan kita harus merontokkan hal ini yang terjadi di seluruh Pemda, di mana orang-orang tua menutup diri kepada anak-anak muda untuk memberikan masukan, untuk berdiskusi, untuk bekerja sama. Ini Mas Gibran rontokkan semua. Lalu faktor teknis yang kedua, kalau teman-teman lihat, bahkan dari baju yang dia pakai itu adalah desain dari teman-teman UMKM yang mayoritas adalah anak-anak muda. Dia pakai baju ada logo Naruto. Dia merepresentasikan anak-anak muda tongkrongan yang mungkin cuma main game, nonton anime. Di mata orang mungkin anak-anak muda ini anak-anak gang, anak-anak game gak penting. Tapi tidak, di mata Mas Gibran semua kelompok anak muda, mau anak gang, mau anak motor, mau anak pedagang kaki lima, mau anak UMKM, itu semua punya hak yang sama, dan dia berdiri dan merepresentasikan hal tersebut gitu. Jadi dia ingin kasih tahu bahwa kita anak muda pun punya hak yang sama. Kemudian dari candaan-candaan yang disampaikan itu juga tidak ada candaan yang keluar dari konteks etis. Dan lucunya Caimin membalas dengan dalam tanda petik selepet, tetapi di luar dari topik debat. Dia bilang etika, dia bilang MK, ini catatan saya, bukan catatan MK, ini ijazah palsu. Apa hubungannya ijazah palsu? Apa hubungannya MK? Apa hubungannya etika dengan topik lingkungan hidup, keberlanjutan? Gak ada hubungannya. Tapi lihat Mas Gibran bercandain Caimin. Dia bilang masih mending saya pakai tumbler, Caimin tuh timnya masih pakai botol plastik. Bercandaan tapi masih nyambung sama topik lingkungan. Jadi yang sebenarnya secara teknis tidak etis itu bisa kita lihat dari contoh itu.